Pemirsa Ruai TV yang berbahagia, kita kembali lagi di dalam penyejuk iman Buddha dengan judul tema 3 Bodhisattva. Pemirsa Ruai TV yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya, Om Mani Padme Hum. Pemirsa yang berbahagia, tema kali ini bercerita tentang 3 Bodhisattva. Nah, pertanyaannya adalah mengapa 3 Bodhisattva? Kita beberapa sesi yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu saya pernah bercerita tentang faktor-faktor pendukung di dalam pelaksanaan pelatihan diri di dalam Buddhisme Tantrayana. Secara umum, Tantrayana itu mempunyai arti Tantra adalah rahasia, Yana adalah kendaraan, atau kita sebut juga dengan nama Wajrayana. Wajra adalah intan, Yana adalah kendaraan. Jadi bisa berarti kendaraan atau wahana rahasia atau wahana intan. Nah, rahasia di sini itu bukan berarti rahasia yang sangat dirahasiakan supaya orang lain tidak boleh tahu, bukan seperti itu. Tetapi rahasia di dalam konteks Tantrayana adalah bahwa itu seperti jenjang. Contohnya, pelajar SD adalah tidak tahu tentang masalah yang ada di SMP, atau pelajaran SMP adalah rahasia bagi pelajar SD. Demikian juga pelajaran SMA adalah rahasia bagi pelajar SD dan SMP, dan seterusnya. Jadi artinya adalah bahwa seseorang yang melatih diri di dalam Tantrayana, jika belum sampai ke tarafnya, maka pelajaran itu tidak dijabarkan atau tidak diajarkan kepada yang bersangkutan. Jadi di dalam Tantrayana itu sangat mementingkan 3 hal. Nah, 3 hal ini berkaitan dengan cinta kasih universal, kebijaksanaan universal, dan kekuatan tak terbatas universal. Jadi, ketiga sifat ini, yaitu cinta kasih, kebijaksanaan, dan kekuatan, itu adalah suatu sifat yang mutlak dimiliki oleh seorang tantrika atau seorang penekun Tantrayana. Pemirsa, mungkin Anda akan bertanya, apakah tantrika itu? Kalau kita lihat di dalam sekolah, maka pelajar biasa juga disebut siswa atau siswi, atau bisa disebut juga murid, tergantung sudut pandangnya. Nah, tantrika adalah seseorang yang benar-benar menekuni Tantrayana secara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Artinya, kehidupan sehari-hari dari tantrika atau orang yang melaksanakan Tantrayana secara kaya wokcita adalah dengan selalu menerapkan cinta kasih, kebijaksanaan, dan kekuatan atau power yang muncul karena pelatihan cinta kasih dan kebijaksanaan. Nah, ketiga power ini, ketiga kekuatan ini di dalam Tantrayana diwujudkan menjadi 3 figur Bodhisattva agung dengan nama Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Manjusri, dan Bodhisattva Vajrapani. Nah, pemirsa yang berbahagia, mungkin Anda penasaran kenapa atau ada apa dengan ketiga Bodhisattva ini. Akan saya ulas sedetail-detailnya setelah yang satu ini yang mau lewati. Pemirsa Ruai TV yang berbahagia, kita kembali lagi di dalam penyejuk iman Buddha dengan tema 3 Bodhisattva. Nah,
Sesi pertama saya sudah membawakan pengantar tentang 3 bodhisattva ini, yaitu Avalokitesvara Bodhisattva, Manjusri Bodhisattva, dan Vajrapani Bodhisattva. Seorang sadaka atau seorang tantrika di dalam tantrayana, yang paling utama yang harus ada adalah pertama adalah cinta kasih universal, cinta kasih tanpa balas, cinta kasih tanpa pamrih kepada semua makhluk. Makhluk itu bisa berupa manusia, bukan manusia, bisa dari alam yang rendah maupun dari alam yang lebih tinggi. Jadi perlakuan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan tantrayana atau dengan penerapan tantrayana di dalam masyarakat umum, yang paling penting ditekankan adalah cinta kasih, dilakukan atas dasar cinta kasih, yang diwujudkan dengan mantra Avalokitesvara Bodhisattva yang berbunyi Om Mani Padme Hum, yang berarti dengan kekuatan transendental yang tak terbatas, semoga makhluk yang mendengarkan atau makhluk yang menikmati hasil kerja dari seorang tantrika yang berdasarkan cinta kasih universal itu akan terlahir sebagai permata di atas teratai. Jadi wujud dari cinta kasih Avalokitesvara Bodhisattva adalah tak terbatas. Demikian juga yang harus dilakukan oleh seorang tantrika. Yang kedua, seorang tantrika juga diwajibkan harus mempunyai suatu kebijaksanaan tertinggi, kebijaksanaan transendental yang mewujudkan dirinya sebagai satu wujud yang lain, dalam artian kita juga harus memandang bahwa yang kita lakukan adalah sebenarnya untuk diri kita. Artinya kita harus memandang makhluk lain sebagai diri kita. Dengan kebijaksanaan pandangan demikian, maka kebijaksanaan yang diwujudkan dengan Manjusri Bodhisattva adalah bahwa yang kita lakukan selain dengan cinta kasih juga harus kita wujudkan dengan penerapan kebijaksanaan tertinggi yang tak terbatas. Nah, wujud dari kebijaksanaan tertinggi itu diwujudkan satu mantra yang berbunyi Om Arapa Sanadi, yang artinya bahwa dengan kekuatan transendental yang tak terbatas di alam semesta ini, semoga semua makhluk memiliki kebijaksanaan tak terbatas yang kembali kepada kebijaksanaan transendental itu. Yang ketiga adalah Bodhisattva Vajrapani. Pada saat kita sudah melakukan dengan cinta kasih, pada saat kita sudah melakukan dengan kebijaksanaan, maka akan lahir suatu kekuatan tak terbatas pada orang itu, pada makhluk itu, pada seseorang yang melakukan tindak nyata dari cinta kasih dan kebijaksanaan tak terbatas, yaitu kekuatan seperti seorang Vajra atau kekuatan seperti Bodhisattva Vajrapani yang diwujudkan suatu mantra yang berbunyi Om Vajrapani Hum. Artinya dengan kekuatan yang tak terbatas yang ada di alam semesta ini, semoga orang itu mempunyai suatu kekuatan yang kuat seperti intan yang tak lapuk oleh waktu. Jadi bisa kita bayangkan kalau seseorang melakukan suatu cinta kasih tak terbatas, kebijaksanaan yang tak terbatas, maka dengan sendirinya dia akan muncul suatu kekuatan transendental yang tak terbatas pada orang itu. Jadi 3 bodhisattva yang diwujudkan dengan nama Avalokitesvara Bodhisattva, Manjusri Bodhisattva, dan Vajrapani Bodhisattva, ketiga bodhisattva ini merupakan pilar utama di dalam tantrayana. Artinya seorang penekun tantrayana diwajibkan mempunyai welas asih tak terbatas, mempunyai kebijaksanaan tak terbatas, dan dengan sendirinya akan lahir suatu kekuatan tak terbatas. Nah, dengan gabungan dari ketiga wujud ini, dengan 3 sifat ini, seorang tantrika lambat tapi pasti
dia akan mencapai suatu keadaan transendental yang diwujudkan seperti layaknya seorang Buddha di alam manusia. Jadi, seorang penekun Tantrayana atau Tantrika atau sebutan lainnya adalah Sadaka harus memandang bahwa wujud Avalokitesvara Bodhisattva adalah satu figur ya, yang merepresentasikan cinta kasih. Melihat Manjusri Bodhisattva adalah satu figur yang merepresentasikan kebijaksanaan, dan melihat figur Vajrapani Bodhisattva sebagai representasi dari suatu kekuatan. Dengan adanya ketiga figur ini, atau yang kita wujudkan menjadi tiga sifat yang ada pada diri kita, maka di dalam Tantrayana ada satu slogan, yaitu mencapai kebudaan dalam padang ini dan sekarang juga, yaitu dengan pelaksanaan ketiga sifat utama ini dipercaya dan diyakini dengan alur yang tepat, pelaksanaan cinta kasih, kebijaksanaan, kekuatan dharma yang tepat, maka seorang tantrika dimungkinkan untuk mencapai kebudaan dalam masa sekarang ini juga. Jadi pemirsa TV, Roy TV yang berbahagia, setiap manusia menurut saya selalu dihadapkan pada ketiga sifat ini, yaitu kita harus mempunyai cinta kasih, kita harus mempunyai kebijaksanaan, dan kita harus mempunyai kekuatan dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Roy TV yang berbahagia, kita kembali lagi di dalam penyejuk iman Buddha dengan tema 3 Bodhisattva. Jadi kita sudah tahu bahwa Avalokitesvara, Manjusri, dan Vajrapani, mereka bertiga sebenarnya adalah satu figur dari sifat. Ya, jadi jika seorang penekun Tantrayana dengan setulus hati melakukan yang dinamakan cinta kasih universal dan dilandasi dengan kebijaksanaan, maka dengan sendirinya kekuatan akan muncul. Nah, ketiga sifat ini, yaitu cinta kasih, kebijaksanaan, yang akhirnya berujung pada suatu kekuatan, dia dinobatkan sebagai pilar utama Tantrayana, sebagai pilar utama dari seorang tantrika atau sadaka. Nah, mengapa ketiga hal ini sangat penting? Itu karena jika seseorang tidak mempunyai hati yang baik, cinta kasih, tidak mempunyai kebijaksanaan, otomatis kekuatan dharma itu tidak akan muncul. Dan lagi, jika seseorang tidak mempunyai cinta kasih, tidak mempunyai suatu kebijaksanaan di dalam Buddha Dharma, orang demikian adalah calon terlahir di alam yang lebih rendah. Nah, kita lihat saja bahwa seseorang bisa terkenal itu karena cinta kasih. Seseorang bisa terkenal itu karena kebijaksanaan. Nah, seseorang juga bisa terkenal karena suatu kekuatan dharma. Tapi dengan penggabungan dari ketiga kekuatan itu, cinta kasih, kebijaksanaan, dan kekuatan dharma, maka orang yang bersangkutan akan terkenal di seluruh dunia dimanapun dia berada. Jadi pelaksanaan dan mempraktekkan cinta kasih, kebijaksanaan, dan kekuatan menurut saya pribadi adalah suatu suatu sifat atau suatu laku yang semestinya dimiliki oleh semua orang, bukan hanya seorang tantrika. Siapa saja yang melaksanakan atau melakukan sesuatu dengan dilandasi dengan cinta kasih, kebijaksanaan, dan kekuatan, maka yang bersangkutan niscaya akan terlahir di alam yang lebih bagus. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Pemirsa Roy TV yang berbahagia, kita akan berjumpa sesi yang akan datang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Namo Buddhaya, Om Mani Padme Hum.